Wawi bin Umar al-Jawi al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal magalah at-tasih, magalah ke-9 dari bab thulathi. Gala Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ketahuilah engkau ini adalah calon mayit. Engkau ini bakal meninggal. Mayit itu sebetulnya dikatakan mayit kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal belum dikatakan mayit. Terus Rasulullah hidup, tapi kenapa dipanggil, disebut oleh Jibril fa innaka mayyitun, engkau meninggal? Karena hidup kita di dunia ini sementara, hidup kita di dunia ini sebentar. Karena begitu sebentarnya sampai kita ini dikatakan calon mayit sebentar lagi. Karena begitu pendeknya umur kita, maka kita ini dikatakan mayit walaupun belum meninggal. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, diktilah mautakum, orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Mautakum ini kalau kita belajar hadis ada dua versi, ada dua khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan laqinu mautakum itu yang sudah meninggal. Ini menjadi dalil, juga menjadi hujjah kenapa kita dianjurkan untuk mentalkin orang yang sudah meninggal. Tapi mautakum juga bisa diartikan dimaknai orang yang akan meninggal. Man ihtadar, man hadarahul maut, orang yang dalam keadaan nazak. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Diktilah dia orang yang mau meninggal ini dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi mayit ini bisa diartikan orang yang sudah meninggal, bisa diartikan orang yang akan meninggal. Nah, kita ini mayit semuanya berarti. Kalau kita pakai versi yang dikatakan bahwa kita ini akan meninggal, walaupun mungkin 50 tahun lagi kita meninggal, kita pantas dikatakan mayit. Kenapa? 50 tahun itu jarak atau waktu yang pendek, waktu yang singkat, sebentar, sesaat saja. Li'anna akhiral hayy mayyitun, karena akhir daripada kehidupan ini adalah meninggal. Kita dikatakan hayyun, nggak lama kita dikatakan mayit. Kita dikatakan hidup, nggak lama kita dikatakan mati. Akhir daripada kehidupan adalah ajal. Itu yang pertama. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kata Jibril, cintai siapapun yang engkau mau, tapi ketahuilah engkau pasti berpisah dengannya. Kau mau cinta kepada anakmu silahkan, tapi engkau pasti berpisah dengan anakmu. Kau mau cinta dengan istrimu silahkan, tapi nggak mungkin selama-lamanya engkau bersama dengan istrimu. Engkau mau cinta dengan sahabatmu siapapun silahkan, nggak ada masalah. Hanya saja ketahuilah, sebelum kamu siap untuk mencintai siapapun, siap-siaplah bahwa engkau akan berpisah dengannya. Berpisah karena sebab apa? Mufariqu man syi'ta bil maut. Engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, yang kamu kehendaki dengan maut. Lagi-lagi dengan yang namanya ajal, dengan yang namanya kematian. Yang ketiga, wa'mal bima syi'ta fa innaka madziyun bih. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, beramallah kamu di atas dunia ini sesuka hatimu. Tapi apapun amalnya kamu pasti ada balasannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Li'annal ibad madziyuna bi a'malihim. Kita ini sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, hidup di atas dunia, kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Hidup di atas dunia diberi kehidupan, tapi ada ujung pangkalnya, ada batasnya, yaitu ajal. Tujuannya apa? Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini sebagai batu loncatan ujian buat kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Berarti kan ditimbang sama Allah, siapa yang paling baik? Berarti kan ada balasan dari Allah, siapa yang berbuat kebaikan. In khairan fa khairu wa in syarran fa syarru.
Kalau amalnya baik, ya balasannya baik. Kalau amalnya buruk, ya balasannya buruk. Setiap balasan tergantung daripada jenis amal. Baik ya baik, buruk ya buruk. Baik. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini nasihat sebetulnya buat kita ya. Ini nasihat sebetulnya buat kita. Rasulullah itu allamahul bayan, Allah sendiri yang ngajari beliau. Jibril melalui lisan mulia Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah sebagai perantara wahyu kepada kita. Artinya apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ketahuilah kamu bakal mati. Fa innaka mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad bakal meninggal, maka semua umatmu juga bakal meninggal. Afa imitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja bakal meninggal, apakah mereka berharap untuk keabadian di atas dunia? Nggak ada manusia yang paling pantas abadi hidup di atas dunia melebihi Rasulullah. Kenapa? Jelas, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya pasti manfaat. Kalau ada manusia diberi hak oleh Allah untuk abadi hidup di atas dunia, pasti Rasulullah dan para nabi. Kenapa? Hidupnya, umurnya manfaat, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, nggak ada madarat akibat dari kehidupan dia. Lain sama kita, kadang-kadang kita ini hidup memberikan manfaat, tapi jarang kita ini memberikan madarat kepada orang lain. Jangankan kita memberikan kerugian kepada orang lain, kadang-kadang kita merugikan diri kita sendiri malah. Itu gambaran bagaimana kalau Rasulullah saja, manusia yang paling manfaat yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, diberi batasan dalam hidupnya, ya tentu kita lebih pantas untuk diberi batasan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, orang itu kalau ingat bahwa dia itu bakal mati, maka ingatan dia bahwa dia bakal mati itu menjadi alarm, akan selalu menjadi rem buat dia untuk berbuat sesuatu. Mikir. Contoh, kita ini kalau tahu melanggar lampu lalu lintas ada hukumannya, mikir nggak kita mau melanggar lampu lintas? Mikir. Kenapa? Oh, akhirnya ditilang. Oh, akhirnya disidang. Mikir. Sama, kalau kita ingat bahwa setiap amal perbuatan kita ini ada ujung pangkalnya, ada pertanggungjawabannya. Setelah mati bukan selesai, ada episode kehidupan yang kedua. Maka itu menjadi rem buat kita, yang membuat kita selalu mikir untuk berbuat apa di muka bumi. Yeah. Kayak itu kalau ada orang berani mengatakan hidup itu cuma sekali, jadi nikmati. Dua jawaban saya buat orang seperti ini. Pertama, hidup nggak cuma sekali, hidup dua kali. Kalau ada orang mengatakan hidup cuma sekali, atas dasar apa dia berani mengatakan hidup cuma sekali? Apakah dia mau niru orang-orang kafir jahiliyah yang mereka tidak percaya akan harinya kebangkitan? Pertama, hidup dua kali, bukan sekali. Yang kedua, kalau dia berani mengatakan hidup di dunia cuma sekali, hidup itu cuma sekali, maka nikmati saja. Berarti dia sudah menjual kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Man ahabba dunya adarra bi akhirati. Rasulullah bersabda, orang yang cinta kehidupan di dunia itu sama artinya dia nabung madarat nanti di akhirat. Kita ini hidup di dunia pasti kepingin senang, tapi nggak boleh cinta dunia. Hal yang manusiawi normal kalau kita ini hidup di dunia berharap kepada Allah diberi keselamatan, diberi kesenangan, diberi ketenangan, hal yang wajar, tapi nggak boleh cinta kepada dunia. Nah, orang yang berani mengatakan hidup di dunia cuma sekali, nikmati, mau berbuat apa juga nggak ada masalah. Oh, berarti dia sudah nekat menjual kenikmatan surga nanti di akhirat. Orang yang cinta hidupnya di dunia, maka dia sudah menanam satu madarat, satu ranjau, satu bom yang tidak meledak buat dia kecuali nanti di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Intinya kita ini diajak untuk ingat sama yang namanya mati. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah mengatakan ada beberapa faedah, keuntungan kalau kita ini ingat mati. Yang pertama apa? Gosrul amal, pendeknya amal. Amal itu apa? Angan-angan. Orang itu kalau takut mati, kalau ingat dia bakal mati, maka angannya nggak mungkin panjang.
Nggak mungkin berlarut-larut angan-angannya dia. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jangankan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Sekarang sholat maghrib, nanti sholat isya nggak tahu. Rasulullah SAW itu mau ngambil wudhu, ibarat dari sini mau ke depan ngambil wudhu, itu belan-belan ini nyempetno tayamum. Sahabatnya heran, ya Rasulullah, itu kan ada ayat, kenapa anda tayamum? Ya kalau saya sampai umurnya, nah kalau nggak sampai, Rasulullah SAW. Kalau kita besok kita yakin masih hidup, kok bisa? Apa alasan kita yakin besok masih hidup? Sebutkan, apa kekuatan kita? Hartanya kita yang membuat kita yakin besok masih hidup. Kesehatan kita yang membuat kita yakin besok pasti hidup. Jabatannya kita, apa yang kita punya untuk membuat kita yakin terjamin pasti besok masih hidup? Rasulullah jangan besok dari tempat di mana beliau batal wudhunya untuk ambil wudhu, nggak yakin beliau hidup. Nggak yakin beliau hidup. Diceritakan ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau ini kalau di masjid paling seneng azan dan qomat, tapi nggak pernah mau jadi imam. Nyuruh orang lain jadi imam. Beliau azan, qomat, imam orang lain. Sekali waktu datang seorang ulama namanya Muhammad bin Abi Taubah, Al-Imam Muhammad. Ketika selesai azan, qomat, Al-Imam Ma'ruf memerintahkan kepada Al-Imam Muhammad untuk tagadam ya Muhammad, fasalli bina, maju wahai Muhammad, ayo kamu jadi imam salat. Oh enggak, Ma'ruf Al-Qurhi orang hebat. Ibarat kita sekarang kiai gede, lah mosok jadi jamaahnya saya, sungkan, nggak enak. Enggak, anda saja wahai Imam Ma'ruf untuk menjadi imam, bagaimana mungkin orang seperti saya menjadi imamnya anda? Enggak, dipaksa. Enggak, saya ini sudah terbiasa nggak menjadi imam. Adzan qomat, bukan karena ada kamu jadi imam. Enggak ada masalah, nggak usah sungkan. Dari kemarin juga begini kok, saya nggak pernah jadi imam. Enggak, tetap sungkan nih Al-Imam Muhammad ini. Sampai dia mengatakan apa? Kalau sampai saya nekat ngelancangi saya jadi imamnya jenengan, wah saya kapok wis, nggak sholat di sini lagi wis. Kita garis bawahi, saya kapok wis, nggak sholat di sini lagi. Lihat magamnya Imam Ma'ruf, masyadnya, cara pandangnya. Dari mana itu bisa yakin bahwa itu nanti bakal sholat lagi sini? Langsung ya, langsung di skakmat. Inti bilang tadi, anak nggak mau sholat di sini lagi. Inti yakin nanti bakal sholat lagi di sini. Dari mana? Naudzubillah min tulil amal. Naudzubillah min tulil amal. Aku berlindung kepada Allah, kata Imam Ma'ruf, daripada panjang angan-angan. Kenapa? Fa innahu yamna'ul amal. Karena yang namanya panjang angan-angan menjadi penghalang kita untuk beramal baik. Buktinya kita baca Al-Quran kita sendiri. Sholat sunnahnya berapa rakaat? Karena kita merasa besok, nanti, gampang, belakangan. Tapi untuk cari keuntungan dunia kita nggak pernah pikir besok lagi, sekarang. Kan begitu. Karena dikatakan oleh salafus saleh, man tala amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya buruk perangainya. Orang yang panjang angan-angannya buruk perangainya. Menunda-nunda amal itu kan termasuk buruknya perangai, buruknya sifat. Menunda-nunda untuk beramal soleh itu kan buruk dalam urusan sifat, buruk perangainya. Nggak takut sama yang namanya mati. Panjang angan-angan itu berarti kan dia nggak takut mati. Dia merasa mungkin umurnya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu kan buruk itu namanya. Sa'a amalu. Dari keburukan sifat seperti ini akan bercabang dengan keburukan-keburukan yang lain. Maksiat terus nggak mau tobat. Kenapa? Kok lewis tuwek baru tobat. Loh, dari mana dia tahu kalau dia bakal tua? Nggak mau taat kepada Allah. Kenapa? Nanti aja, mumpung masih muda. Loh, dari mana dia tahu? Dia bakal melewati masa mudanya, beranjak dewasa dan tua. Dari mana dia tahu? Dari sifat panjang angan-angan akan menimbulkan berbagai macam cabang keburukan-keburukan sifat yang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian termasuk di antara keuntungan kalau kita ini ingat sama yang namanya mati, kata Imam Al-Haddad, adalah at-tazhid fid dunya. Kita ini akan menjadi orang yang zuhud sama urusan dunia.
zuhud dalam urusan dunia. Kita kalau mau tahu nilainya dunia ini bagaimana, cukup kita jadikan pandangannya Nabi Nuh sebagai nabi yang paling panjang umurnya hidup di atas dunia. Pandangannya beliau kita jadikan sebagai tolak ukur. Kita kan umur antara 60-70 kata Nabi. Nabi Nuh 950 tahun. Jibril itu kepingin tahu gimana ya pendapatnya Nuh ya. Kan umurnya paling panjang di antara nabi-nabi yang lain. Pendapat beliau tentang dunia ini bagaimana? Bayangkan 950 tahun umurnya. Ya aqwalal anbiya umron kaifa wajadtad dunya. Kata Jibril alaihissalam, wahai nabi yang umurnya paling panjang, bagaimana pandangan kamu, penilaian kamu terhadap dunia? Innama hiya darun lahababa. Dunia ini nggak lebih daripada seperti rumah yang punya dua pintu. Dakhaltu min bab ahadihima wa kharajtu minal akhar. Masuk dari pintu yang satu, keluar ke pintu yang lain. Selesai. Itu umurnya 950 tahun. Pandangannya hanya seremeh itu tentang dunia. Hanya seremeh itu tentang dunia. Lah masa kita umur 60-70 masih berharap yang macam-macam, memandang dunia ini adalah segala-galanya. Ini umurnya 950 tahun, menilai dunia cekak, geletek. Lah masa kita ini anggap dunia adalah segala-galanya. Dikatakan oleh seorang ulama, kalau nggak salah Yahya bin Mu'adz namanya, yang namanya ajal itu membuka kedok daripada dunia. Yang namanya ajal, kematian itu membuka topeng daripada dunia. Koyok-koyok dunia itu segala-galanya. Tapi gara-gara ajal, wah meledek. Meledek. Apa artinya kalau kita masuk surga, tapi ada ajal di dalam surga? Kira-kira nikmat itu surga. Badan nikmatnya surga lebih nikmat daripada dunia. Tapi hilang kenikmatan surga kalau ternyata kita ada ajal di sana. Ada mati di surga. Karena itu termasuk kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada surga, nggak ada kematian di sana. Seandainya surga tidak lebih nikmat daripada dunia, tapi di sana nggak ada mati, cukup itulah sebagai kenikmatan. Bukankah begitu? Seandainya surga kenikmatannya nggak lebih nikmat daripada dunia, atau sama lah kurang lebih. Tapi bedanya kalau di surga nggak ada mati, di dunia ada mati. Cukup itulah kenikmatan surga. Sebaliknya kalau seandainya surga lebih nikmat daripada kenikmatan dunia, cuman bedanya di dunia ada mati, surga ada mati. Yang gledek surga. Karena itu kata ulama, keabadian, kekekalan, hidup selama-lamanya di surga itu adalah merupakan salah satu di antara 4 kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga. Masuk hotel bintang 5, kalau perlu bintang 7. Tapi kapan check in ada check out. Wis nggak merasakan kenikmatan lagi setelah itu. Bahkan belum keluar daripada hotel, dia merasa udah banyak yang hilang daripada kenikmatan. Kenapa? Besok sudah harus keluar, padahal wah ranjangnya enak, wah AC-nya, wah ininya, wah fasilitasnya, wah kemewahannya, pelayanannya, tapi besok sudah keluar, aduh sumpah. Bayangkan kalau kita hidup di surga, besok suruh keluar gimana? Habis kenikmatan surga, banyak berkurang. Ini pandangannya Nabi Nuh terhadap surga, terhadap dunia tidak lebih daripada pandangan beliau seperti rumah yang punya 2 pintu, masuk dari satu pintu, keluar melalui pintu yang lain. Dunia ini seperti tempat jagal sapi. Nggak ada sapi masuk tempat jagal sapi kecuali untuk mati. Walaupun ketika sapi masuk ke tempat jagal sapi, ya dirawat, dikasih makan, digemukkan, mandi, tapi untuk sembelih sama, lahir untuk mati kita ini. Lahir untuk mati. Lidulil maut wa blulil kharab. Hiduplah kalian untuk mati, lahirlah kalian untuk mati, dan bangunlah untuk kehancuran. Mana Fir'aun kekayaannya? Nabi Sulaiman, Namrud, Ratu Bilqis, kemudian kerajaan siapapun, Qarun misalnya. Namrud, nggak ada semua. Apalagi kerajaannya kita. Mana mereka pembesar-pembesar yang besar karena ilmunya, yang besar karena kesolehannya, yang besar karena kekayaannya, jabatannya, mati semuanya. Apalagi kita, ilmu nggak punya, segalanya nggak punya. Jadi orang itu kalau ingat sama yang namanya mati, dia akan dia akan menjadi orang yang zuhud terhadap dunia.
Senikmat-nikmatnya kita hidup di dunia, kalau sudah mati habis kenikmatannya. Sepayah-payahnya kita hidup di atas dunia, kalau sudah mati habis kepayahannya. Tapi ingat, mati itu juga bisa menjadi awal dari segala kenikmatan dan juga bisa menjadi awal sumber dari segala kesengsaraan. Yang perlu kita pikirkan bukan hidupnya, tapi setelah matinya yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Enak, gak enak hidupnya kita di dunia, mati bodoh, sama sudah. Tapi dapat hidayah sama nggak dapat hidayah, taat sama maksiat, pahala sama dosa, begitu mati beda nasib, beda jalur. Itu yang perlu kita persiapkan seharusnya. Nah, nggak mungkin orang bisa ingat sama yang namanya setelah mati kalau dia sama matinya aja lupa. Nggak mungkin orang itu bisa mempersiapkan bekal mati, bekal setelah matinya kalau sama matinya saja dia lupa. Nggak mungkin kita ini masuk satu kota tanpa batas kota. Pasti ada gapuranya, ada tanda kotanya. Nggak mungkin kita ingat sampai kepada tujuannya itu surga kalau kita nggak pernah melewati batas kotanya. Apa itu kematian? Ya kalau gitu ngeletek ya dunia berarti ya, gara-gara mati ya. Nih kecil nilainya dunia kalau gara-gara ada mati jadi kecil nilainya dunia ini. Anda bayangin, Anda punya harta sekarang 1000 T kalau perlu, 1000 T, tapi besok hari terakhir buat Anda. Mau apa? Anda punya uang 1000 T, apapun Anda mau beli bisa, tapi besok hari terakhir. Apa bedanya sama orang yang nggak punya duit 10.000 dan hari terakhir buat dia adalah hari esok? Sama, yang dipikiri sama. Yang punya uang 1000 T, ya opo aku lek mari mati. Yang punya uang 10.000 sama, ya opo aku lek mari mati. Sama, yang dipikiri sama itu. Nah kalau itu nggak usah bingung sama 1000 T atau 10.000. Ini sudah diurus sama Allah, jangan utabur. Sudah diurus sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Senikmat-nikmatnya wakil yang ngurusi urusannya kita adalah Allah. Lo kan enak diurusi. Lah kok terus campur kita? Kok ngelancangi kita? Enak kan diurusi. Udah, nggak usah bingung sama sesuatu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyusahkan diri itu namanya. Udah, diurus sama Allah kok gak enak. Diurusi menungso lo enak gitu ya. Mau apa ada yang bantu, enak. Apalagi kalau diurusi sama Gusti Pangeran, enak-enaknya. Satu urusan kalau diurusi sama Gusti Pangeran dijamin semuanya, dijamin semuanya. Ya sudah, nggak usah bingung. Bekal setelah mati ini loh yang harusnya kita bingung. Bekal setelah mati ini loh. Apa bedanya raja besok mau mati sama rakyat besok mau mati? Apa bedanya? Seandainya mereka tahu kalau besok adalah mati, hari terakhirnya, yang dipikiri sama raja sama yang dipikiri sama rakyat sama. Nanti kalau dikubur ketemu malaikat mungkar nakir, saya bisa jawab nggak ya? Sama. Besok kapan saya mati, saya husnul khotimah atau su'ul khotimah ya? Nanti di mahsyar gimana ya nasib saya? Nah, sama. Bukan mentang-mentang raja enteng urusan. Enggak. Karena isi kantongnya raja sama rakyat kalau sudah mati sama-sama kosongnya. Kain kafannya sama itu. Beli di pasar besar juga bisa. Walaupun raja, kain kafannya tetap dari pasar besar, bukan dari Milan, dari Paris, mentang-mentang raja. Enggak. Tetap bawa keranda, nggak bisa jalan sendiri. Sama. Gledek dunia ini. Betul kata Yahya bin Mu'adz, gara-gara yang namanya ajal, kematian, terbongkar kedok daripada dunia, topeng daripada koyok-koyok indah, segala gledek. Nah, ingat mati terus gitu. Ingat mati, nggak ada salahnya dengan ingat mati. Aktiru min dzikri hadimil ladzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah, perseringlah daripada kita banyak mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Mati. Ingat mati. Subhanallah. Seharusnya ya, ingat mati itu membuat kita nggak enak makan, nggak enak tidur. Seharusnya. Kita ini kadang-kadang ingat mati, makan enak, tidurnya nggak kadang-kadang. Kenapa? Karena ingatnya kita cuma di lisan. Ingatnya kita cuma di lisan. Mati. Bukan kemudian, wah, kalau besok saya mati, saya kepingin mati dalam kan baca Al-Quran. Enggak. Ini ingat mati yang manfaat nih. Enggak. Cuma di mulut. Mati. Bukan, wah, saya kepingin kalau mati dalam keadaan di masjid. Wah, saya tak sering-sering ke masjid.
Lah mosok kepingin mati di masjid sering-sering ke warung. Kepingin mati baca Al-Quran yang dibaca WhatsApp. Kepingin mati dalam keadaan sholat tapi sering-seringnya main-main. Antara harapan dengan tujuan nggak sama. Antara harapan dengan usaha nggak sama, nggak sampai tujuan kalau begitu. Nggak bakal sampai kepada tujuan. Naam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu kalau diceritani neraka nggak pernah nangis. Tapi kalau sudah ngelewat kuburan, lewat makam, nangis kayak orang kepaten. Sahabat heran, diceritani sama Nabi neraka nggak nangis, lewat kuburan nangis. Utsman, antum ini kok aneh? Neraka itu lebih pedih daripada kuburan, tapi kamu nggak nangis, kuburan nangis. Apa jawab Sayyidina Utsman bin Affan? Neraka kapan? Lah kalau kuburan besok, sekarang bisa, sedetik, semenit, sejam. Neraka kapan? Nunggu kiamat yang mahsyar kapan? Padahal Rasulullah bilang apa? Innal gabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bukan isinya kuburan itu kosong, nggak ada nikmat, nggak ada siksa. Enggak, itu bisa menjadi mukadimahnya surga. Barzakh atau kubur juga bisa menjadi mukadimahnya neraka. Yang membuat saya nangis, Sayyidina Utsman ini diambil mantu 2 kali. Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kulthum. 2 kali diambil mantu, Dzun-Nurain, orang yang punya 2 nur. Kenapa? 2 kali diambil mantu oleh Rasulullah SAW. Mikir gimana kalau mati. Lah kita ini siapanya Sayyidina Utsman bin Affan? Karena kita nggak pernah mikir besok kalau mati gimana. Enggak. Kita pernah lewat kuburan kemudian nangis. Ya nunggu keluarga yang meninggal kan. Nunggu keluarga yang meninggal. Kadang-kadang orang antar jenazah kecelakaan ya banyak kok sekarang. Masuk kuburan katokan cekak berokokan jedal kalau sudah kenal sama Israel. Israel kalau mau deket ajalnya saya kasih kabar ya, begitu. Tenang begitu. Kayak dia ini orang yang paling siap menghadapi kematian. Banyak orang seperti itu. Bahkan kadang-kadang acara kematian isinya mabuk. Acara kematian ini isinya mabuk. Ya, takziah, tapi botol miras di meja. Apa ini? Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Nggak ada lagi. Dia nggak takut saya namanya mati. Atau mungkin dia nggak iman setelah kematian. Nggak iman dengan sesuatu yang Allah takdirkan terjadi setelah kematian. Hisab nggak yakin, surga neraka mungkin nggak yakin dan seterusnya. Lebih parah itu namanya, lebih fatal. Kalau ada orang lalai, lupa, tidur, masih bisa dibangunkan, masih bisa diingatkan, masih bisa disadarkan. Tapi kalau sudah mati hatinya, sama seperti orang mati, digoyang, nggak bakal hidup. Kalau orang itu masih punya iman, cuman lalai, masih bisa dikasih nasihat, diingatkan, disadarkan. Tapi kalau sudah mati hatinya nggak iman sama hari pembangkitan, mahsyar, surga, neraka, siksa kubur, nggak iman. Wah susah sudah, namanya nggak iman. Paling susah balik hatinya orang nggak punya iman itu paling susah. Paling susah. Dikasih ayat Al-Quran nggak iman, kasih tahu Nabi nggak iman, apalagi ulama yang ngasih tahu, nggak level buat dia. Tapi kalau kasih tahu dokter percaya dia kadang-kadang, iman dia sama dokter. Tapi kalau dikasih tahu Al-Quran, Allah, Rasulullah nggak iman kadang-kadang. Kalau saya kata Sayyidina Utsman bin Affan selamat dikubur, setelah itu tambah enak, nggak ada ujung pangkalnya. Bukan itu yang saya tangisi. Kalau saya dikubur sudah disiksa oleh Allah, kau nak marine, terus tambah nemen, tambah sakit, nggak ngapalen, bukan terus kebal, ngapal, enggak, tambah soro, gurung rokok iki sih. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, gurung rokok, gak nangis apa. Makanya orang itu kalau di alam kubur mendapatkan nikmat, berharap dan kiamat. Kenapa? Dan surga. Di alam kubur hanya menikmati sebagian. Kalau di surga semuanya. Di alam kubur hanya mencium baunya, melihat tempatnya di surga. Tapi kalau sudah kiamat masuk surga, menikmati total secara hakikah.
Sebaliknya, orang yang disiksa di alam kuburnya berharap jangan sekarang kiamatnya. Kenapa? Aduh, mari ketemu rokok. Padahal dia sudah dalam keadaan payah, sakit. Orang sakit model gimana? Kadang-kadang berharap mati, dan mari ya. Sakit, kelaran, mati habis. Kadang-kadang ada orang yang punya sikap seperti itu. Ini sakitnya orang disiksa di alam barzakh lebih nemen daripada orang sakit apapun di atas dunia. Yang sakit di atas dunia berharap mati, yang di alam barzakh nggak berharap kiamat. Padahal itu pasti terjadi. Padahal itu pasti terjadi. Nggak usah diminta atau ditunda, diminta maju nggak bisa ke kiamat. Nggak diminta maju nggak bisa. Apalagi minta tunda. Sudah. Penyesalan yang sudah. Kalau sudah begitu yang ada penyesalan. Ya, Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang kutinggalkan. Apa itu? Ya, sedekah. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tunda sebentar aja, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh, orang yang taat kepadamu ya Allah. Kata Allah, kalla innama huwa kalimatu huwa qailuha. Itu hanya ucapan orang yang menyesal, nggak ada efeknya. Nyesel ya begitu sudah. Makanya dalam syariat kalau kita belajar bab wasiat dalam bab fikih, orang kalau sudah sakit keras, merasa ajalnya udah deket, kan rasanya kepingin disedekahno semuanya hartanya. Semua kepingin dijual, dikuruskan rupiah, sedekahkan tanahnya, semuanya kepingin. Tapi dibatasi sama syariat. Kenapa? Kasep. Dibatasi cuman nggak boleh lebih daripada sepertiga hartanya. Yang 2/3 tergantung daripada ijazah atau kebolehan izin ahli waris. Kasep sama syariat, belum mati sudah dianggap kasep. Merasa ajalnya udah deket, sakitnya tambah nemen, wis tak sedekahkan semuanya, nggak bisa. Kenapa? Lah ahli waris dikasih apa? Loh, saya ini mau mati, nggak urus ahli waris. Coba kamu ngomong begini waktu sehat, nggak ada masalah. Kamu sakit keras baru ngomong seperti ini, kasep. Dibatasi sama syariat. Kamu boleh wakaf, boleh wasiat hanya sepertiga. Wakaf untuk fisabilillah, untuk kebaikan, sedekah, wakaf dan seterusnya. 2/3-nya haknya ahli waris dong. Lain kalau ketika kita sehat, seger buger, wis tak sedekah semuanya. Ahli waris besoknya mati, nggak dapat sama sekali ahli waris, nggak dapat waris, nggak ada masalah, tetap sah wasiat. Itu di dunia belum meninggal udah dianggap kasep. Lah gimana kalau sudah di dunia kemudian berharap kembali untuk sedekah? Ya Allah, kembalikan aku akan sedekah. Ya Allah, kembalikan aku akan berbuat baik. Ya Allah, kembalikan aku akan beramal soleh. Kasep. Yang sakit keras udah kasep, dibatasi sama syariat. Apalagi kalau sudah meninggal, kasep total sudah, terlambat total, tutup pintunya, nggak mungkin bisa kembali sudah. Mumpung belum nyesal. Ya. Itu faedah yang kedua kalau kita banyak ingat mati. Apa itu? At-tazhid di dunia, membuat orang menjadi zuhud terhadap dunia. Kalau kita baca hadrah Basaudan gimana? Fal mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib. Yang namanya kematian itu datang sebentar lagi. Semua mendapat bagian daripada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Al-Qur'an Allah ulangi 3 kali itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah ulangi 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fal mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib. Faman kana danin aw nasib fahuwa musibah amma. Mau orang hebat, mau orang rendahan, raja, rakyat, orang soleh, orang toleh, mati. Yang namanya kematian adalah musibah amma. Yang namanya kematian adalah musibah yang merata, nggak ada yang bisa lari daripada kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun di bawah bunker yang terbuat dari baja, kalau perlu tebelnya sekian meter, nggak bisa dibatasi Israel dengan CCTV kayak alarm kayak bunker kayak baja kayak nggak bisa dibatasi gitu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah.
Sampai pernah diceritakan Nabi Sulaiman itu akrab sama malaikat Israil. Nabi Sulaiman itu akrab sama malaikat Israil, akrab. Sore malaikat Israil itu datang ke pengajian. Sore pengajiannya Nabi Sulaiman. Sampai sekali waktu datang malaikat Israil tapi menyerupa manusia. Datang itu langsung mendeliki satu orang. Sampai orang ini keweden. Loh, orang ini datang langsung mendeliki saya. Tegung, didelok meneh, lho kok mendelik. Siapa ini? Lihat belakang, kalau uang aku yang mendelik. Bingung. Siapa orang ini? Wes buyar pengajian, hilang malaikat Israil. Tanya orang ini, Nabi Sulaiman, siapa tadi? Kenapa memangnya? Mulai datang sampai selesai majelis saya dipendeli terus. Dipendeli terus. Saya takut Nabi Sulaiman. Minta tolong kok. Kendaraan anginnya sampean panjenengan Nabi Sulaiman izinkan saya untuk mengantarkan ke rumah saya jauh. Dalam riwayat India rumahnya. Rumahnya di India. Nggak tahu majelis Nabi Sulaiman ada di mana. Walhasil dipanggilkan. Angin tadi itu. Dipanggilkan anginnya Nabi Sulaiman, ghuduwwaha syahrun wa rawahuha syahrun. Allah sifatkan dalam Al-Qur'an apa? Kalau mau dibuat keliling dunia cukup waktu 2 bulan untuk keliling dunia. Panggilkan, udah diantar sampai India. Nggak lama malaikat Israil datang. Tanya Nabi Sulaiman, kamu datang tadi kenapa bikin takut fulan? Mulai kamu datang sampai bubar majelis kamu pendeli dia. Enggak, saya ini cuma heran Sulaiman. Dia ini hitungan menit matinya di India, hitungan menit matinya di India. Lah kalau dia berangkat seperti bagaimana biasanya, berangkat naik onta, naik kuda atau jalan, lu mosok meleset waktu yang ditentukan sama Allah. Kalau waktunya nggak meleset, mosok tempat yang meleset. Belum sampai India dia sudah mati. Nggak mungkin. Waktunya nggak mungkin meleset, tempatnya nggak mungkin meleset. Subhanallah. Jadi saya mendeli bukan medeni, bukan medeni. Cuman heran mati di India ini. Atau mati kapan? Kalau waktunya yang meleset, mosok waktunya yang meleset. Kalau tempatnya nggak mungkin. Selama ini saya nyabut nyawanya orang nggak pernah meleset waktunya. Tempatnya persis, waktunya persis. Lah ini orang berangkat dari India naik kuda atau naik onta misalkan berhari-hari. Lah kalau pulang berhari-hari hitungannya menit kok. Mati di mana orang? Atau mati kapan orang? Itu yang bikin mendeli. Bingung. Sama seperti kalau kita ini kayak koncoku iki. Kayak koncoku sih. Sama seperti itu. Nggak taunya gara-gara saya mendeli karena penasaran keweden minta tolong angin, minta tolong awan, ya sudah. Minta tolong angin ya, angin. Pas persis. Nggak kurang, nggak lebih. Tempatnya persis. Subhanallah. Ibarat anak panah itu nilainya 100. Persis tepat sasaran. Nggak sedikit mencong, persis kayak ditaruh di tempatnya. Kita kadang-kadang kita ini pakai jam, cuma nggak ingat mati kadang-kadang kita ini. Jam dinding ada, ini ya, jam tangan ada, di ruang tamu ada, kamar tidur ada. Kadang-kadang mahal jamnya. Subhanallah, nggak pernah ingat mati kita. Ingat sholat aja kadang-kadang kita. Ingat sholat aja kadang-kadang kita. Ini betul-betul aksesoris memang. Betul-betul aksesoris, bukan untuk ingat tahu-tahu malam, tahu-tahu hari Kamis besok, tahu-tahu Jumat, ya Allah nggak kerasa seminggu, berarti tanda dekatnya sudah kiamat. Tanda sudah dekatnya kiamatnya dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokahnya waktu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma idza mutta atu wa ghassaluk wa kafanuk wa syayya'uk wal haduk fasir tajifa khamma. Kalau sudah kamu mati, berbondong-bondong orang datang kepada kamu, tetangganya kamu, kerabatnya kamu, familinya kamu. Untuk apa? Mandikan. Kemudian ngafani, kemudian sholati, kemudian digotong, dikubur. Jadilah kamu bangkai, kata Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kalau kita baca hadrohnya, nasibnya kita cuma di situ, sebatas itu. Orang tua kita yang sayang sama kita, kalau kita mati dibuang, kubur. Suami kita, istri kita yang kalau sayang sama kita, kapan kita mati? Kubur. Kadang-kadang anak itu ya, anak itu kan sering ya kita dengar kalau kita takziah ke rumahnya orang, kemudian diumumkan di rumah. Ketika di rumah diumumkan, misal mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, insyaallah orang tua kita semuanya mudah-mudahan panjang umur. Ayah saya atau ibu saya atau paman saya, bibi saya
malam hari ini menginap di rumah ini, di rumah duka, besok dimakamkan jam sekian. Jelas ya? Coba digarisbawahi kalimat malam hari ini ayah saya, orang tua saya menginap. Padahal kan ini rumahnya orang tuanya ini. Tapi begitu mati sudah nggak dianggap lagi rumah orang tuanya, makanya dikatakan menginap. Masa kita menginap di rumahnya kita sendiri? Namanya menginap itu tamu. Namanya menginap itu tamu. Namanya tamu pasti pulang. Adapun apa yang ada di tangannya kita, kekuasaannya kita, hartanya kita yang kita punya, itu pinjaman. Namanya pinjaman pasti dikembalikan dengan tanggung jawab. Matanya kita pinjaman, kembali kepada Allah dengan tanggung jawab. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dalam surat Al-Insyiqaq Allah berfirman, segenap manusia, Allah berfirman gimana? Kamu ini berupaya keras untuk sampai kepada Allah. Ketahuilah kamu akan sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya kita hidup di dunia, bukan untuk main-main. Bukan untuk main-main. Menginap di rumah ini, wis gak dianggap omahnya mana, padahal baru matinya siang tadi, malam udah gak dianggap rumahnya lagi. Kenapa? Buktinya anaknya mengatakan menginap di rumah ini. Lu padahal rumahnya bapaknya yang bangun, bapaknya ini keringet bapaknya. Begitu mati, siang mati, wis rumahnya kami, bapak sementara menginap di sini. Sementara menginap di sini, besok di sini. Coba, itu bakal terjadi kepada kita sebagai orang tua. Itu juga bakal terjadi kepada kita sebagai orang tua. Karena itu, kalau kita lihat magalah yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Ya kalau begitu, cintai siapapun yang kamu mau, tapi ketahuilah kamu akan berpisah. Orang tua akan berpisah dari anaknya atau sebaliknya, suami dengan istri akan berpisah, teman, sahabat, kawan akan berpisah. Semuanya, guru dengan murid, semuanya akan berpisah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Karena itu cintai sesuatu yang nggak mungkin berpisah dari kita. Apa itu? Zikrullah. Nggak mungkin zikir itu berpisah dari kita. Sampai kubur menyertai kita. Apa itu? Cintai sesuatu yang nggak mungkin berpisah dari kita. Amal soleh. Cintai amal soleh. Kenapa? Di dalam kubur justru memberikan manfaat ke amal soleh. Kalau orang tuanya kita, anaknya kita, kerabatnya kita, temannya kita yang katanya setia kawan, justru ngorok tanah kepada kita. Cinta kepada mereka adalah cinta atas dasar syariat. Tapi ketahuilah, tidak mungkin selamanya kita nggak berpisah dari mereka. Tapi cinta kepada amal soleh, cinta kepada ketakwaan dan seterusnya, itulah cinta di atas segala cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zikir, cinta kepada Al-Quran dan seterusnya. Itu adalah merupakan cinta di atas segala cinta. Kenapa? Mereka nggak berpisah dari kita. Hidup ngasih manfaat, kapan kita mati manfaat. Di dunia ngasih manfaat, di akhirat ngasih manfaat. Kalau anak belum tentu ngasih manfaat. Kadang-kadang ngasih madarat. Dunia nggak anyang, akhirat nggak anyang. Waliyadzubillah. Begitu juga dengan istri, belum tentu kita dibuat senang oleh istri. Atau kita sebagai suami belum tentu kita ini membuat senang suami. Kadang-kadang ada suami masuk neraka gara-gara istrinya, orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Terus kita cinta kepada mereka melebihi cintanya kita kepada Allah, melebihi cintanya kita kepada ketaatan, ketakwaan. Lawang kapan saya mati dalam tanda kutip dibuang kok, dilupakan, kadang nggak ditahlili. Tapi amal soleh Allah Rasulullah nggak mungkin tinggalkan kita. Dikatakan oleh Al-Imam Sahih At-Tusturi, tanda kalau kita cinta kepada Allah itu cinta kepada Al-Quran. Tanda kalau kita cinta kepada Allah dan Al-Quran adalah kita cinta kepada Nabi. Tanda kalau kita cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnah. Tanda kalau kita cinta kepada sunnah adalah benci dengan dunia. Tanda orang itu benci daripada dunia, dia tidak mengambil daripada dunia kecuali ala qadril hajah. Berarti bohong semuanya kita kali ini. Kita ngaku cinta kepada Allah, Al-Quran gak diudik. Bohong yang pertama. Bohong yang kedua, kita ngaku cinta kepada Rasulullah, sunnah nggak diamalkan. Kita ngaku cinta akhirat,
kepingin masuk surga, kepingin dapat ridho ampunan dari Allah. Tandanya apa? Harus benci dengan dunia? Enggak. Kita cinta sama dunia. Buktinya apa? Kita mengambil daripada bagian kita dari dunia lebih daripada kadar kebutuhan kita. Bohong semuanya berarti. Enggak ada tandanya sama sekali. Dusta semuanya, palsu. Cintanya kita kepada Allah palsu, cintanya kepada Rasulullah palsu. Kenapa? Tandanya nggak nampak sedikit pun. Kita kepingin surga palsu. Kenapa? Mana tandanya? Mana tandanya? Mana tandanya? Pernah diceritakan? Iya. Jadi pernah diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lewat satu kuburan. Ketika lewat satu kuburan, kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyaril muhishah wal mahallil mukfirah. Keselamatan atas kalian wahai penghuni tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang menakutkan. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba. Kalian mendahului kami dan kami mengikuti kalian. Wa nahnu bikum amma galillahikun. Dan kami terhadap kalian enggak lama lagi akan mengikuti kalian. Artinya apa? Sama-sama mati. Kemudian beliau mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum wa Allahumma ighfir lana wa lahum wa tajawaz anna wa anhum. Kemudian beliau mengatakan begini, yang paling penting. Tuba liman dzakaral ma'ad. Beruntung orang yang ingat sama yang namanya hari akhirat, hari kembali. Beruntung orang yang ingat sama hari kiamat. Beruntung buat orang yang ingat sama yang namanya kematian. Wa amila liyaumil hisab, dan dia beramal untuk hari hisabnya. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang selalu koreksi diri, kemudian hasil dari evaluasinya dia gunakan sebagai bekal untuk memperbaiki dirinya. Nah, amal setelah hasil evaluasinya ini menjadi bekal untuk matinya. Sama seperti kalau kita punya toko, kenapa kok rugi kan ada evaluasi. Kalau orang nggak pernah evaluasi pada tokonya rugi, orang bodoh itu namanya, nggak cerdas. Hasil evaluasi pasti dia perbaiki. Oh, ternyata ada kesalahan di sini, ada kesalahan di situ, diperbaiki. Kenapa? Biar untung besok, biar nggak rugi lagi besok. Sama urusan akhirat juga begitu. Kita kan selama ini merasa rugi. Koreksi diri nggak? Satu. Langkah kedua, kalau sudah kita koreksi diri, kita perbaiki nggak kekurangan kita? Kita perbaiki nggak kekurangan kita? Ya. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq, adapun orang yang bodoh kata Nabi, man atba'a nafsahu hawa wa tamanna minallahi rahmah. Orang yang nuruti hawa nafsunya tapi berharap rahmat dari Allah. Yang dituruti bukan Allah, hawa nafsu, tapi berharap rahmat dari Allah. Lah kok enak? Kerja sama siapa? Minta bayarannya kepada siapa? Paham ya? Karena itu dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah bilang apa? Al-akyas aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak nginget-nginget sama yang namanya mati, kemudian akibat dari banyaknya dia inget-inget sama yang namanya mati, banyak bekal setelah mati. Al-Qur'annya dibaca, wiridnya dibaca, zikirnya, sholawatnya, istighfarnya, sholat berjamaahnya, belajarnya, ngajarnya, semuanya. Enggak melek kecuali manfaat, enggak tidur kecuali setelah manfaat. Kalau kita kan enggak, kita tidur bukan setelah manfaat, istirahat dari dunia, melek urusan dunia lagi. Meleknya kita nggak manfaat, istirahatnya kita bukan dari sesuatu yang manfaat. Mungkin kita istirahat dari TV, besok HP yang dilihat, tidur dari TV, melek HP. Bukan capek baca Al-Quran, mata ngantuk tidur, besok ambil wudhu, tidur dari ketaatan, istirahat dari ketaatan, nggak bangun kecuali untuk kemanfaatan. Hebat, ini orang cerdas. Kenapa? Kapan orang bisa seperti ini? Ahsanuhum lil maut, aktsaruhum lil maut dzikr. Orang paling banyak ingat sama yang namanya mati. Kita minta panjang umur, dikasih panjang umur, maksiat terus gitu. Rahmat-rahmatnya Allah kepada kita ya. Kalau kita minta sama orang, tapi apa yang diberikan oleh dia kita buat untuk kecewa, mengecewakan dia, pasti kapok orang tadi.
Subhanallah, kita ini setiap hari minta panjang umur, dikasih panjang umur, maksiat, tapi Allah nggak kapok-kapok ngasih kepada kita yang namanya nikmat. Artinya apa? Allah ngasih kesempatan kepada kita. Allah ngasih kesempatan kepada kita. Sampai kapan? Sampai yang namanya nyawa ada di tenggorokan. Idza balaghatil hulqum, kalau sudah sampai ke tenggorokan, yugharghir, ngorok orang ketika nazak sakaratul maut, ya saat itu dikatakan selesai sudah tugasnya dia hidup di atas dunia, kelak di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dengan akhir husnul khatimah. Kita dipanggil saat itu dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin ya rabbal alamin.